Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati seluruh pemirsa Al-Muna Multimedia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita hadir di kanal YouTube Al-Muna Multimedia untuk membahas segelumit problematika yang terjadi di bulan Ramadan dengan rubrik Tanya Lora. Sengaja kami hadirkan salah satu jajaran dari keluarga besar Pondok Pesantren Salafi Nurul Huda untuk menjawab dari sekian problematika yang telah ditanyakan oleh para viewer, yang telah ditanyakan oleh para masyarakat di kuis yang kami sebarkan di beberapa sosial media. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Mu'tasim Faruk Muhyiddin LC.MH. Alhamdulillah hadir jenengan Rah. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana Rah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Rah, dari permintaan, dari permohonan dari teman-teman kru Al-Muna Multimedia, kami sengaja menyediakan ruang untuk jenengan berinteraksi dengan masyarakat luas lewat sosial media yang kami miliki. Salah satunya rubrik yang kami siapkan itu adalah Tanya Lora. Sebelumnya perlu kami jelaskan Rah, mengapa kami lebih memilih Tanya Lora atau tidak Tanya Gus begitu. Karena mungkin istilah Lora lebih identik dengan bahasa Madura mungkin begitu. Dan harapan kami Rah, hal yang seperti ini tidak hanya dilaksanakan di momen-momen seperti bulan puasa. Jika mendapat persetujuan, mungkin ini akan jadi program bulanan yang akan diasuh atau diampuh langsung oleh jenengan. Masya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan mampu. Kami keluarga mungkin mudah-mudahan mampu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab problematika masyarakat yang ada pada saat ini. Semoga saja. Kemungkinan tidak hanya seputar tentang puasa atau apa, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang waqiah nanti bisa kami bahas dengan jenengan. Insya Allah, mudah-mudahan. Dari beberapa flyer yang kami sebarkan di sosial media, sudah terkumpul beberapa pertanyaan dari para viewer Al-Muna Multimedia. Namun sebelumnya kami mohon maaf kepada para viewer karena tidak semuanya pembahasan kami jawab di sini, karena memang kami saring dan kami seleksi yang relate dengan keadaan saat ini. Mungkin bisa dimulai ke tajuk pertanyaan Rah. Silakan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Perkenalkan, saya Naili dari Bandung, mau bertanya. Saya haid tanggal 2 Ramadan, tanggal 4 tidak keluar lagi. Lalu tanggal 5 saya berpuasa, di tanggal 6 saya keluar lagi. Bagaimana puasa saya yang tanggal 5 sampai 7? Apakah sah atau bagaimana Gus? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya dari Bandung barusan ya, Masya Allah ya. Sangat jauh-jauh dari Bandung bertanyanya ke Sampang, Madura ini ya. Sebenarnya begini, dalam permasalahan haid itu memang bisa dianggap sulit ya. Kesulitannya itu karena memang biasa terjadi bagi kaum perempuan khususnya. Makanya saya selalu menyarankan kepada perempuan untuk selalu belajar tentang masalah haid. Mereka yang lebih paham sebenarnya, yang seharusnya lebih paham daripada kita-kita yang ada di sini nih ya. Kaum Adam ini nggak ngerti apa-apa, hanya ngerti tentang masalah retorika atau mungkin ya hanya sebatas memahami apa yang ada yang sudah ditulis oleh para ulama. Namun realitanya insya Allah masih banyak yang kurang paham. Perlu saya jelaskan sebelumnya bahwasanya yang namanya haid itu kan darah yang keluar yang sifatnya itu memang tabiat istilahnya ya. Bukan berbentuk, bukan berupa penyakit, tapi memang tabiat yang biasa, rutinitas yang memang terjadi kepada mayoritas perempuan.
Dan ini mayoritas, bukan berarti tidak ada wanita yang tidak haid, itu ada. Tapi memang mayoritas perempuan itu pasti atau merasakan yang namanya haid. Yang perlu diketahui bahwasanya tentang masalah haid sendiri itu kan ada batas minimal dan batas maksimal, itu dalam konteks Syafi'iyah seperti itu. Di mana batas minimalnya itu adalah 1 hari 1 malam atau yang biasa kita sebut 24 jam. Ini yang sering dikeliru paham teman-teman. Memahami bahwasanya yang penting keluar darah 1 hari 1 malam, tidak ada perhitungan apakah itu sudah 24 jam atau tidak, itu sudah dikatakan haid. Padahal tidak, batasan minimalnya itu adalah 24 jam. Walaupun 15 hari seumpamanya, tapi kalau dihitung nggak sampai 24 jam, maka itu tidak termasuk bagian daripada darah haid. Ada yang mengatakan 1 hari, ada para ulama. Tapi yang memang pendapat yang kuat itu adalah 1 hari 1 malam. Kemudian terkait dengan pertanyaan barusan, kan tanggal 2 haid, tanggal 4 selesai haidnya ya, seakan-akan karena darahnya tidak keluar. Tidak keluar. Ya. Tanggal 5 puasa, malah tanggal 6 haid lagi. Tanggal 8 keluar lagi. Tanggal 8 keluar lagi. Perlu diketahui bahwasanya apakah darah kedua ini haid atau tidak? Ini harus dilihat dulu. Kalau dari haid yang pertama yang tanggal 2 itu sampai haid yang terakhir, maksudnya haid yang memang keluar muncul darah kedua kalinya itu tidak itu masih di bawah 15 hari, maka berarti semuanya itu dianggap haid. Tapi jika memang di sana itu darahnya yang keluar, seumpamanya darah yang kedua itu keluar darah dari tanggal 8 sampai tanggal 20, otomatis ketika dihitung itu kan berarti melebihi daripada 15 hari dari hari kedua, dari hari dari darah yang pertama itu, yaitu tanggal 2-nya itu. Maka jika demikian, maka darah yang kedua itu tidak dikatakan haid. Gitu. Jadi tunggu dulu apakah puasanya itu puasanya itu sah atau tidak, ya maka kita lihat dulu dalam hal ini. Kalau memang seumpamanya ternyata masih di bawah 15 hari, seumpamanya tanggal 8 haid, tanggal 15 malah selesai darahnya. Darahnya sudah tidak keluar lagi, maka berarti itu masih di bawah 15 hari kurang. Maka bagaimana konsekuensinya? Apakah puasanya itu sah atau tidak? Puasanya itu sah atau tidak? Maka menurut para ulama, ini sebenarnya ada 2 pendapat. Pendapat yang kuat itu dalam mazhab Syafi'i bahwasanya pendapat itu puasanya itu tidak sah. Karena apa? Karena yang namanya hari niqo bainad dima itu ya, darah yang tidak keluar itu masih dianggap bagian daripada waktu haid, sehingga puasanya dianggap tidak sah. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan kalau darah menunjukkan haid, berarti tidak keluarnya darah itu menunjukkan suci. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang pertama. Maka untuk Mbak siapa barusan? Mbak Naili. Mbak Naili dari Bandung. Mbak Naili dari Bandung ya. Itu jangan keburu menghukumi apakah di sana itu haid atau tidak darah yang kedua. Tapi memang ketika keluar darah, maka dia itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa tanggal 8-nya. Nanti kalau seumpamanya ternyata kalau dihitung-hitung kok lebih dari 15 hari, maka konsekuensinya dia harus mengulang lagi sholatnya. Karena berarti darah yang kedua itu adalah darah istihadah. Gitu ya. Jadi itu harus mengulang lagi sholatnya yang tanggal 8 itu. Gitu. Harus itu qadha istilahnya, bukan ngulang, qadha salat loh ya. Itu Pak yang tanggal 8 sampai terakhir. Kalau memang ternyata masih di bawah 15 hari ke bawah, maka itu berarti darah haid semua. Ketika darah haid semua, bagaimana konsekuensinya? Maka berarti puasanya itu batal. Maka dia itu harus mengulang kembali puasanya. Harus qadha puasa dan mengulang 4 hari ya, berarti ya. 4 hari, 5, 6, 7, 8 ya. Berapa? 3 hari ya? 3 hari yang tanggal 5 sampai 7 itu harus diulang, dikodok begitu. Dikodok itu. Harus diulang lagi. Kenapa? Karena berarti dia itu dalam keadaan haid pada waktu itu. Makanya an-niqa bainal haidataini itu haidun. Itu menurut para ulama, menurut Imam Nawawi di dalam Minhaj kan seperti itu kan.
Artinya tidak keluarnya darah di antara dua haid berarti itu sudah bisa dikatakan haid. Itu menurut jumhur. Jadi ini jawabannya. Jawaban simpelnya seperti itu. Tuh, mungkin itu jawabannya. Berarti ketika ternyata itu lebih dari 15 hari, berarti termasuk istihadah. Berarti masuk istihadah. Puasanya berarti sah. Puasanya sah. Sah. Ketika Puasanya sudah masuk dari istihadah lebih dari 15 hari. 15 hari itu berarti puasanya sah. Tapi dia itu harus mengqadha puasa yang dari tanggal 8-nya itu, yang dia tinggalkan. Itu konsekuensinya. Salatnya juga diqadha ketika itu termasuk dalam istihadah. Salatnya diqadha. Karena istihadah itu masuk dalam keadaan orang itu tetap wajib salat di situ. Jadi salatnya itu tetap wajib qadha kalau masuk dalam istihadah. Jadi kan yang meninggalkan itu hanya haid dan nifas seorang wanita itu boleh meninggalkan salat. Dan itu tidak wajib qadha kalau salat, tapi kalau puasa itu wajib qadha. Seperti itu. Mungkin sudah jelas terhadap Mbak Naili. Itu juga perlu diperhatikan ketika ternyata kurang dari 15 hari, maka itu termasuk darah haid dan puasanya tidak sah, wajib qadha. Ternyata itu sudah lebih dari 15 hari, maka itu termasuk darah istihadah begitu, Iya. dan puasanya tetap sah, cuma sholat yang ditinggalkan itu wajib qadha. Tapi itu itu hanya berlaku pada sholat dan puasa saja. Kalau niko yang barusan itu istilahnya itu tidak keluar darah, itu tidak bisa menjadi penentu dalam selesainya iddah. Karena haid itu kan sebenarnya menunjukkan terhadap selesainya iddah. Tapi niko itu sebenarnya yang ada di dalam itu tidak bisa menunjukkan terhadap selesainya iddah. Itu menurut para ulama. Jadi itu berlaku hanya untuk sholat dan puasa saja. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua, Rah. Monggo, silahkan. Datangnya dari Wildan, Kembang Jeruk, tetangga ini, Rah. Oh, Masya Allah. Mau tanya, umi saya ada di Arab. Bagaimana cara bayar zakatnya sedangkan di sana tidak keluar, ada di rumah majikannya? Ya. Sebenarnya begini. Bayar zakat itu kan tidak harus keluar, bisa minta tolong kepada, mungkin kalau bisa minta tolong kepada majikan ya minta tolong diwakilkan gitu. Iya. Karena memang itu bayar zakat itu tidak harus dirinya sendiri yang keluar, yang ngasih kepada mustahik atau ngasih kepada amil, bukan, tidak harus dirinya sendiri. Tapi boleh diwakilkan kepada orang lain, mungkin kepada teman-teman yang temannya yang waktu itu di sana itu bekerja bareng dia, gitu loh. Atau mungkin orang lain, gitu loh. Itu sebenarnya yang harus dilakukan. Intinya bahwasanya seseorang itu wajib membayar zakat di tempat dia itu berada. Kalau menurut keterangan ulama itu di tempat di mana seumpamanya zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu di mana di malam lebaran dia itu ada, maka di sanalah dia itu harus bayar zakat. Tidak boleh keluar dari daerah itu. Daerah itu batasannya itu di dalam masalah zakat. Saya membaca di beberapa referensi, di antaranya itu adalah Ahkamul Fuqaha. Ada juga di dalam kitab-kitab seperti halnya Nihayatul Muhtaj. Di sana itu masalah baladuz zakah atau daerah zakat itu sama dengan baladul jum'ah. Jadi tidak ada bedanya itu. Jadi kalau seumpamanya baladul jum'ah itu yang dimaksud itu, kalau balad kan yang dimaksud itu yang ada qadhinya, yang ada hakimnya, yang ada pasarnya itu kan. Ya sama, baladul zakah seperti itu. Maka tidak boleh keluar dari daerah tersebut. Gitu. Harus bayar di tempat itu. Kalau seumpamanya dia itu bayar di luar tempat, ya, seumpamanya sampean berada di daerah sini, kok mau bayar kepada orang miskin yang ada di Surabaya, maka bagaimana konsekuensinya? Atau yang di Arab barusan ya, dia itu tinggalnya di Arab, bayarnya di sini, bayarnya mau di sini, mau transfer itu. Ya. Nah, bagaimana konsekuensi hukumnya? Maka sebenarnya itu kalau pendapat yang kuat, sebenarnya ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i atau mungkin lebih, tapi saya tahunya itu dua. Kalau seumpamanya di daerah tersebut masih ada orang miskin, orang yang berhak menerima zakat, maka tidak boleh bayar di luar daerahnya, daerah dia tinggal, meskipun itu bukan rumahnya. Seperti halnya barusan itu, maka tidak boleh di daerah itu. Kenapa? Karena zakat itu kan sebenarnya itu kan untuk biar orang miskin di sekitar dia itu tinggal, itu bisa merasakan kenikmatan pada hari raya itu.
atau mungkin zakat mal pada waktu itu dia merasakan itu. Sehingga kalau dibayarkan di luar tempat, maka secara otomatis kan itu anggaplah ngeprank orang miskin yang ada di situ ya mungkin ya. Istilahnya seperti itulah. Itu maka nakluz zakah dalam konteks ini menurut para ulama itu tidak diperbolehkan. Ada juga yang mengatakan itu ya boleh itu karena dikiaskan kepada kafarat ya, karena dikiaskan kepada kafarat. Itu. Ada pendapat ketiga ini ya. Pendapat ketiga ini kalau nggak salah diungkapkan oleh Ibnu Shalah dan Ibnul Farqah. Di mana Ibnu Shalah dan Ibnul Farqah mengatakan boleh zakat itu dibayar di luar tempat domisili itu ketika di sana itu ada masalah. Mungkin karena kerabatnya. Contoh yang barusan tinggal di Saudi. Dia itu mau bayar zakat di sini. Kenapa? Karena kerabatnya di sini. Yang miskin-miskin kerabatnya di sini. Maka dia mau bayar zakat di sini. Lah itu menurut Ibnu Shalah dan Ibnu Farqah itu boleh. Dalam artian itu sah. Itu deh. Dalam artian itu sah. Maka itu sah zakatnya. Nah, tapi apakah haram atau tidak? Menurut sebagian ulama tetap itu dihukumi haram. Meskipun sah hukumnya itu ada haram. Nah, itu. Jadi, tapi kalau kita mengikuti pendapat yang kuat, kita tetap mengatakan bahwasanya yang namanya membayar zakat di luar tempat domisili dia berada pada waktu itu, maka di sana itu hukumnya di samping haram, hukumnya itu tidak sah. Dia harus membayar zakat lagi konsekuensinya kalau mengikuti pendapat yang kuat seperti itu. Dan ini yang biasa difatwakan oleh para mufti-mufti. Saya ingat dulu saya pernah tanya kepada salah satu mufti namanya Syekh Muhammad Ali Ba'udhan. Syekh Muhammad Ali Ba'udhan itu salah satu mufti yang ada di kota Trim. Itu, Trim Yaman itu. Di sana itu beliau itu tetap menggunakan pendapat yang kuat yang menyatakan bahwasanya nakluz zakah hukumnya itu tidak boleh. Karena konsekuensinya kalau kita itu kalau seumpamanya bayar zakat di luar domisili itu bukan hanya haram tapi justru tidak sah. Itulah. Maka lebih baik bagi seseorang yang mau membayar zakat yang ada di luar daerah kita seperti seumpamanya barusan di mana itu Arab Saudi, maka ya tetap bayarnya di tempat itu saja dengan meminta tolong mungkin kepada majikannya atau mungkin teman-temannya, masuk yang tidak bisa keluar sama sekali. Ada yang teman-teman yang sama-sama seumpamanya bekerja di sana. Gitu. Kalau semisal itu kan pekerja ada di Arab, kemudian saking cocoknya pada majikan itu majikannya sampai membayarkan zakat fitrahnya tanpa memberi pemberitahuan terlebih dahulu terhadap si pekerjanya, itu apakah diperbolehkan atau tidak? Itu kalau tanpa izin itu sebenarnya tidak sah. Tidak sah. Harus ada izin. Ini saya sudah pernah bahas beberapa kali termasuk dengan grup teman-teman alumni Pondok Pesantren Al-Khawzini pada waktu itu. Memang kalau tanpa izin yang namanya zakat, jika dia itu anggaplah bahwasanya itu anaknya saja kalau sudah dewasa, maka dia itu harus izin. Apalagi orang luar, gitu loh. Tapi memang ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu tidak masalah. Artinya mungkin majikannya itu sudah biasa itu membayarkan zakatnya itu. Ada yang mengatakan itu tidak masalah. Tapi itu di luar konteks mazhab kita. Kalau tidak salah itu adalah mazhab Malik. Gitu. Kasus juga yang sering banyak terjadi di kalangan kita, itu kan orang tuanya merantau, contoh ke Malaysia atau Arab Saudi. Kemudian anaknya itu kan tinggal bersama mbahnya tinggal bersama mbahnya. Tanpa pengetahuan ayahnya yang ada di Arab atau ada di Malaysia, ternyata mbahnya itu membayarkan zakat untuk cucunya. Ini juga tidak diperbolehkan atau bagaimana? Cucunya itu sudah balik? Belum balik, katakan belum balik. Ya, kalau belum balik tidak masalah. Tidak masalah. Karena yang belum balik itu dia itu izinnya pun ya tidak perlu juga di situ. Oh. Yang bermasalah itu ketika dia itu sudah balik dan dia itu tidak wajib dinafkahi. Contoh anak yang memang di sana itu dia itu masih artinya sudah balik dan bisa bekerja, cuman orangnya nggak mau kerja seumpamanya. Itu kan tidak wajib dinafkahi. Kemudian malah dizakati tanpa ada izin. Nah, itu yang bermasalah. Kalau seumpamanya itu balik
Itu loh. Tapi masih wajib dinafkahi, ya enggak masalah. Gitu. Jadi maka yang penting, ya, masalahnya itu yang penting dalam masalah zakat itu ya, itu apakah dia wajib nafkah atau tidak. Kalau dia itu wajib nafkah, maka tidak perlu izin. Tapi kalau dia tidak wajib nafkah, konsekuensinya maka dia itu untuk membayarkan zakatnya, maka dia itu harus ada izin. Itu dalam masalah zakat seperti itu. Terima kasih Ra. Untuk pertanyaan berikutnya masih seputar tentang zakat. Pertanyaan ketiga ini saya Habibil dari Pontianak, Kalimantan Barat. Begini Ustadz, saya punya nenek sudah tua dan agak pikun. Bolehkah saya zakat kepada nenek saya? Dia janda miskin, gak kerja, tinggal dengan anak dan mantunya. Hampir 1 tahun ini mantunya nggak kerja karena sakit. Bayar zakat pada nenek yang sudah tua renta dan tidak mempunyai pekerjaan. Bolehkah, mungkin dari pertanyaan sini lah, bolehkah si cucu ini bayar zakat kepada neneknya? Sebenarnya begini ya, dalam permasalahan zakat itu harus beda dengan permasalahan nafkah. Kita konteksnya zakat fitrah ya, zakat fitrah. Gini ya, zakat itu harus didistribusikan kepada 8 golongan yang barusan. Mustahiquz zakah yang 8 golongan yang ada di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhir ayat. Lah, syaratnya itu bukan termasuk orang-orang yang memang di sana itu orang yang memang wajib dinafkahi. Nenek itu sampean ada di dalam kitab, kalau tidak salah Kifayatul Akhyar gitu ya. Orang tua, ibu, nenek, kakek, dan terus ke atas, itu mereka itu kalaupun mereka itu fakir, maka kita tidak boleh mendistribusikan zakat kepada mereka. Karena wajib dinafkahi. Jadi kewajiban dia itu adalah memberi nafkah kepada orang tersebut. Ya tentunya nafkahnya itu wajib bagi orang yang memang mampu. Itu loh. Contoh, dia itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, dengan istrinya, maka wajib menafkahi yang lain itu. Kalau dirinya belum dengan istrinya sendiri belum selesai, maka tidak wajib. Itu loh. Jadi kalau memang di sana itu dia itu masih wajib dinafkahi, maka tidak boleh diberi zakat atas nama fuqara ataupun atas nama masakin. Orang miskin dan orang fakir tidak boleh. Begitu juga orang atas nama orang yang mu'allafati qulubuhum, yang baru masuk Islam. Maka itu tidak boleh gitu. Atau atas nama Ibnu Sabil, maka itu juga tidak boleh. Itu ketika di sana itu dia itu masalah wajib memberi zakat atas nama tersebut. Lah, cuman kalau atas nama gharim, ya, atas nama gharim dan juga atas nama mukatab atau atas nama jahid fi sabilillah, maka dia berhak menerima zakat dari keluarganya. Itu loh. Ketika atas nama ini, tapi tidak atas nama yang lain barusan itu. Jadi masih ada pemilahan di dalam masalah membayar zakat kepada nenek itu ya. Kalau atas nama masakin seperti dalam pertanyaan, ya tidak bisa. Kewajiban dia itu bukan memberikan zakat, tapi memberi nafkah. Kalau sudah kaya ya, dari kecil kita itu sudah diasuh oleh nenek sumpamanya, atau oleh ayah, walaupun ayah sumpamanya diasuh oleh keluarga kita dari ayah ibu kita. Ayah ibu kita diasuh oleh nenek, masa kita tidak mau balas budi dengan memberi nafkah jika kita itu selesai dengan diri kita, nafkahnya itu selesai gitu. Jadi ya nggak usah kita itu memberi zakat kepada mereka. Masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan mungkin. Itu loh. Yang memang di dalam permasalahan zakat. Yang memang zakat itu yang penting itu adalah fakir dan miskin loh ya. Maka dalam masalah zakat itu fakir dan miskin. Makanya di dalam hadis itu umirtu an akhudha min aghniyaikum fayuraddu ila fuqaraikum. Kalau zakat fitrah seperti itu. Jadi zakat fitrah itu adalah saya itu diperintah, kata sahabat, mengambil zakat itu dari orang-orang kaya, kemudian saya distribusikan kepada orang-orang miskin. Gitu. Itu dalam zakat fitrah seperti itu. Makanya sampai di dalam mazhab Malik itu zakat fitrah itu masrifnya hanya 2.
tempat distributornya itu hanya dua, yaitu hanya fuqara dan masakin. Gitu. Itu dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, yang 8 sama saja. Artinya zakat fitrah itu dalam mazhab Syafi'i boleh kepada 8 golongan itu. Maka ya seperti barusan, kepada nenek itu tidak bisa. Lah, sekarang permasalahannya ini ya. Ketika seumpamanya dia itu sekarang kan seumpamanya malam lebaran ya. Malam lebaran dia itu kan wajib membayar zakat. Ternyata sebelum membayar zakat, jam 8 itu dia sudah meninggal. Jam 8 meninggal. Ya kan? Tapi dia wajib membayar zakat. Karena zakat itu asalkan masuk dari akhir Ramadan, masuk pada awal Syawal, itu berarti dia sudah wajib bayar zakat. Sudah wajib bayar. Tidak harus menunggu sampai tanggal 28 atau udah 9. Maksudnya gitu. Maksudnya gini. Syawal. Syawal. Berarti dia itu masuk awal Syawal. Itu dia itu sudah maghrib adzan awal Syawal. Adzan maghrib awal Syawal itu berarti sudah dia itu wajib zakat. Sesudah itu dia meninggal. Nah, apakah boleh zakat yang belum diberikan itu dikasihkan kepada neneknya barusan? Kenapa dia nggak bisa wajib bayar nafkah dia kan? Nggak bisa bayar nafkah, kenapa? Karena dia sudah meninggal. Apakah wajib seperti itu? Nah, ini ada dua pendapat ulama. Gitu. Menurut Qadhi Husain bahwasanya tetap di sana itu dia itu tidak boleh bayar zakat kepada neneknya. Meskipun bedianya itu sendiri sudah meninggal. Tapi ada yang mengatakan Al-Imam Ar-Ruyani dalam kitabnya Al-Bahr. Di sana itu Imam Ar-Ruyani kalau tidak salah. Nah, di sana itu mengatakan bahwasanya dia itu boleh membayar zakat kepada neneknya. Kenapa? Karena dia itu sudah tidak bisa tidak bisa memberikan nafkah. Karena sudah meninggal. Berarti sekali lagi permasalahan zakat itu tidak boleh bersatu bersamaan dengan pembahasan nafkah. Nafkah itu beda, maka zakat itu maksudnya itu beda lagi. Gitu. Sehingga nanti kalau konsekuensinya seperti barusan, kalau seumpamanya ada orang yang meninggal, dia belum bayar zakat, zakatnya diberikan kepada nenek, itu justru ada dua pendapat seperti barusan. Kemudian ini ada dari beberapa viewer pemirsa Al-Munah Multimedia yang bertanya, bolehkah seorang santri itu menerima zakat? Iya. Sebenarnya begini ya, kita sudah jelas bahwasanya yang namanya zakat itu didistribusikan kepada 8 golongan. Kata santri di situ enggak ada kan? Tidak ada. Wa min itu innamas shadaqatu lil fuqara was sanatir seumpamanya. Enggak ada kata santri di situ. Nah, sehingga kalau kita konsen dengan mazhab Syafi'i, maka secara otomatis kata santri itu tidak muncul di situ. Tidak ada. Namun dalam mazhab Syafi'i itu ada seperti ini. Seandainya santri itu tidak bisa melakukan sebuah pekerjaan dikarenakan dia sibuk mencari ilmu, seperti pesantren kan tidak bisa untuk bekerja, yaitu fokus untuk mencari ilmu, maka dia itu masuk dalam kategori yang namanya itu fakir. Jika demikian, seandainya dia bekerja mungkin akan membuat ilmunya itu sedikit, maka dia itu boleh mendapatkan mendapatkan zakat. Itu ketika memang di sana itu tidak ada yang mencukupi loh ya, tidak ada yang mencukupi dia itu sebagai orang yang mencari ilmu. Dan juga ada beberapa syarat yang perlu diketahui bahwasanya syaratnya itu dia itu orangnya itu harus cerdas, dalam artian dia itu diharapkan memang berhasil dalam menuntut ilmu, gitu loh. Memang berhasil dalam menuntut ilmu dan dia tuh orangnya mempeng. Kalau seumpamanya di pondok sileha-leha, tidur-tiduran, nggak jelas, ya nggak bisa menerima zakat, gitu loh. Bagaimana mau menerima zakat uang dia itu nggak seperti itu kok? Gitu. Berarti harus yang tekun dalam belajar. Harus yang tekun dalam belajar itu ya. Kalau seumpamanya itu nilainya imtiaz seumpamanya itu. Tapi ya ada yang memang nilainya tidak imtiaz tapi dia tekun belajar gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Enggak apa-apa itu. Kalau leha-leha cuma tidur-tidur itu gimana? Kalau di tidur di pondok itu enggak ngerti itu. Itu enggak masuk itu dalam kategori yang berhak menerima zakat orang-orang seperti itu. Nah, itu loh. Jadi tidak seharusnya menerima zakat. Dan ini ilmu yang kalau di dalam mazhab Syafi'i, ilmu yang memang orang santri yang berhak menerima zakat itu adalah santri yang mencari ilmu agama. Kalau yang non agama
itu maka tidak masuk dalam kategori apa namanya itu dia berhak menerima zakat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya membaca di dalam beberapa fatwa, termasuk fatwa Azhar. Yang penting itu fardu kifayah, termasuk sampean mau belajar kimia kek, mau belajar fisika kek. Karena itu adalah fardu kifayah, maka dia berhak menerima zakat. Dan itu berlaku di Mesir seperti itu. Setahu saya. Jadi dia itu berhak menerima zakat. Nah, ada juga yang memang katanya santri itu masuk dalam kategori fisabilillah. Saya pernah tahun berapa ya, pokoknya tahun belasan lah, mungkin berapa, 2017 atau 2000 berapa belas. Saya itu pernah mengirim pertanyaan kepada, iseng-iseng sih, ngirim pertanyaan kepada Majelis Fatwa Azhar. Apakah thalibul ilmi itu berhak menerima zakat? Langsung dijawab bahwasanya iya, berhak menerima zakat. Kenapa? Karena berdasarkan sebuah hadis bahwasanya man talabal ilma fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi orang yang mencari ilmu itu berarti dia itu sedang dalam sabilillah hatta yarji'a. Sabilillah kan termasuk dari salah satu 8 golongan. Maka dia itu berhak mendapatkan zakat. Itu menurut fatwa saya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada kata-kata seperti itu, tidak ada. Artinya itu boleh menerima zakat atas nama dia itu fakir ataupun seorang dia itu yang miskin. Tapi dengan beberapa syarat barusan. Itu yang harus diperhatikan. Berarti untuk para santri ini juga perlu diperhatikan untuk menerima zakat itu di pondok belajarnya harus tekun, tidak tidur-tidur dan tidak bermalas-malasan. Oh iya, ini kalau disumpahnya di pondok itu maunya tidur melulu itu ya. Tidak masuk. Santriannya tidak masuk. Santrinya sudah tidak masuk. Santri itu apa? Santri itu dalam mempeng baca sumpahnya definisi santri versi Pondok Pesantren Sidogiri sumpamanya. Ya harus mempeng, masa tidur di pondok. Kalau mau tidur enggak usah di pondok, di rumah aja lebih baik. Berarti kalau seperti teman-teman kami di media ini enggak masuk. Nah, mungkin bisa jadi enggak masuk ya. Karena memang apa namanya itu. Tapi kalau mungkin ada anggota multimedia yang tekun belajar ya, cuman karena dia itu lebih suka maka tidak menampakkan ilmunya beda mungkin ya. Saya nggak tahu juga masalah ini. Ada, karena dari anggota kami juga ada yang juara 1 terus. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah nih ya. Senang juga seperti itu. Yang penting belajar itu. Kita lanjut, Ra. Ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Sedekah yang paling utama diberikan kepada siapa? Keluarga atau kerabat atau orang yang membutuhkan, dalam kurung fakir miskin, atau orang soleh? Terima kasih. Sebenarnya begini ya. Sedekah itu, ini kan beda, berarti luar konteks zakat ya, sedekah ya. Sedekah. Pernah ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah itu pernah mengatakan tasaddaqu, bersedekahlah. Kemudian ada salah satu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ini dinar, saya mempunyai 1 dinar Rasulullah." Maka jawaban Rasulullah mengatakan, "Tasaddaq bihi ala nafsi." Bersedekahlah untuk dirimu sendiri. Kemudian beliau sahabat itu melanjutkan, "Inti akhir, saya mempunyai 1 dinar yang lain." Rasulullah mengatakan, "Tasaddaq ala waladik," untuk anakmu. Kemudian inti akhir, "Tasaddaq ala khadimik," untuk apa namanya itu, orang yang melayanimu, istri. Inti akhir katanya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, anta absaru bihi. Kamu lebih tahu. Artinya dari hadis ini kalau kita membaca apa namanya itu di dalam Syarhun Nawawi ala Muslim. Jadi Imam Nawawi itu mempunyai syarahnya mempunyai kitab syarah dari Imam Muslim. Lah di sana itu dijelaskan bahwasanya sedekah yang terbaik adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga sendiri. Jika itu membutuhkan loh ya. Sebenarnya sedekah itu lebih baik diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi jika sama-sama membutuhkan, maka kerabat itu lebih baik untuk diberikan sedekah daripada orang lain. Itu. Kenapa? Karena di dalam sedekah itu kalau seumpamanya sampean berikan sedekah kepada orang lain, maka sampean mendapatkan pahala sedekah. Tapi kalau sampean berikan sedekah kepada keluarga sendiri yang ketika sama-sama membutuhkan, maka ada 2 hal yang sampean dapatkan. Di samping sedekah, juga di sana itu ada silaturahim. Itu. Makanya saya pernah membaca salah satu fatwa dari Darul Mustafa Habib Omar itu ya. Fatwa dari Habib Omar tentang bahwasanya bolehkah memberikan zakat kepada saudara? Itu jawabannya itu boleh. Gitu. Kenapa? Karena saudara-saudara itu termasuk bukan orang yang memang wajib kita nafkahin. Nah, tapi memberikannya itu lebih utama. Kenapa? Karena di sana itu ada 2 hal.
Pertama itu zakat, yang kedua itu adalah silaturahmi. Pertama sedekah. Iya, zakat itu konteksnya zakat kalau yang di Oh, hadis iya. Umar. Itu karena fatwa Darul Mustafa itu. Jadi pertama itu sedekah zakat, yang kedua itu adalah silaturahmi. Ya konteksnya di sini sama. Sampean bersedekah kepada keluarga sampean sendiri, itu berarti Anda itu sudah melakukan hal yang baik yaitu bersedekah. Yang kedua berarti dia itu sudah melakukan silaturahmi. Dan itu diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kebetulan yang kerabat ini anggaplah taraf ekonominya itu menengah ke atas, apakah masih diutamakan untuk memberikan kepada kerabat, Ra? Yang penting itu di dalam kalau kita membaca di dalam Sahih Muslim itu ya, itu adalah ketika dia itu butuh. Kalau dia sumpamanya tidak butuh ya berikan kepada orang yang butuh, meskipun itu ajanib. Bahkan itu loh, kalaupun dia itu sumpamanya saudara kita itu butuh, kerabat kita itu butuh, non Muslim pun kita itu diminta untuk sedekah. Bahkan non Muslim loh ya, kita sedekah, tidak apa-apa. Ketika butuh itu bagus kita sedekah kepada mereka. Ada yang mengatakan seperti itu, gitu loh. Gitu. Tapi memang yang kalau seumpamanya ada orang soleh dengan yang non muslim ya kita jelas berikan kepada orang yang soleh dulu. Kenapa? Karena orang yang soleh itu kita sudah tahu sedekah yang kita berikan itu insya Allah akan digunakan kepada sesuatu yang lebih baik. Bukan apa kita justru membantu dia itu malah nambah rusak nggak karuan. Jadi sedekah ya seperti itu. Nah, terima kasih, mungkin untuk sedekah sudah sangat jelas, Ra. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Ini nampaknya untuk yang khusus untuk yang sudah berkeluarga ini, Ra. Pertanyaannya datang dari Muaris Terosan, desa tetangga. Assalamualaikum Ustadz. Kalau Ustadz mengizinkan, saya mau bertanya, apakah boleh suami istri adus mandi besar setelah azan subuh di bulan puasa? Dan apakah boleh bermesraan di siang hari? Wah, ini Masya Allah nih ya. Sebenarnya begini ya, di dalam masalah urusan suami istri itu kan memang malam hari itu diperbolehkan untuk muasyarah, untuk istilahnya itu ya melakukan hubungan suami istri di dalam malam hari itu diperbolehkan saat puasa. Nah, permasalahannya ketika seumpamanya dia itu tidak mandi, tidak adus, tidak mandi sampai dia itu selesai, sampai dia itu adzan subuh seumpamanya. Maka bagaimana pendapat para ulama? Di situ ada dua pendapat. Ada dari Ibnul Munzir yang mengatakan di sana itu puasanya itu tidak sah. Itu dari Ibnul Munzir. Cuman dari jumhurul ulama, masuk Syafi'iyah itu di sana mengatakan bahwasanya puasanya itu sah. Kenapa? Karena gini, ada ayat fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Lah, ayat ini di sini itu kan menjelaskan bahwasanya fal'ana bashiruhunna. Silakan pada sekarang malam hari kalian itu silakan melakukan senggama dengan istri kalian. Di sini kan perintah secara umum. Bisa jadi ketika dia itu melakukan senggama, yang penting kan pada malam hari. Anggaplah seumpamanya setengah menit sebelum adzan sebelum subuh, sebelum fajar keluar, dia itu baru selesai seumpamanya. Ini itu boleh kan? Kenapa diperintah? Perintahnya di dalam Al-Qur'an itu seperti itu, bukan perintahnya. Kebolehannya di dalam Al-Qur'an seperti itu. Yang penting malam hari. Berarti malam hari itu bahkan setengah menit sebelum fajar muncul itu boleh berarti. Otomatis kalau secara setengah menit sebelum sebelum fajar muncul kan tidak mungkin dia adus kan gitu kan. Lah dari situ ulama mengatakan bahwasanya sihhatuman asbaha junuban. Seseorang yang pagi hari dalam keadaan junub itu maka tetap puasanya itu sah. Kenapa? Karena ayatnya itu boleh bersenggama di malam hari, yang mana malam hari itu bisa saja setengah menit sebelum fajar itu muncul. Itu loh. Jadi boleh-boleh saja, silakan. Kalau sampean kan sudah punya istri, alhamdulillah lah ya. Ya itu diperbolehkan itu ya, pulang dari sini terserah sampean. Kalau kaitannya itu kan tadi ada yang merembet pertanyaannya, nah, itu kan urusan yang senggama di malam hari di malam bulan Ramadan. Kemudian yang siang harinya itu bermesraan seperti yang ditanyakan ini itu. Yang bermasalah. Permasalahannya itu bahwasanya bermesraan di siang hari.
ulama itu mengatakan begini loh. Kita syahwat pada istri di siang hari itu hukumnya itu haram. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Haram bukan berarti haram karena dia itu kan enggak. Haram aridi, maksudnya haram dikarenakan bulan Ramadannya, bukan dikarenakan istrinya. Sama halnya kita seumpamanya melakukan hal-hal ya apa namanya itu melakukan senggama dengan istri kan yang sebenarnya itu boleh, bisa enggak boleh waktu ihram, misalnya gitu kan. Itu enggak boleh. Lah sama dengan di bulan Ramadan seperti itu. Jadi ketika kita itu apa namanya itu barusan syahwat kepada istri di siang hari bulan Ramadan, itu ulama mengatakan hal itu haram. Meskipun ada khilaf di situ. Dari situ maka ulama-ulama Madura itu mengatakan bahwasanya ibu yo kalau menikahkan putranya itu jangan sampai bulan Sya'ban akhir. Kasihan itu masih senang-senangnya pada istri lah ya. Pahala menikahkan putranya ya. Jadi kalau pas Ramadan itu masih senang-senangnya, jadi lihat istri itu masih syahwatnya itu masya Allah gitu. Ya jangan dinikah seperti itu. Apalagi nikah bulan Ramadan kan gitu kan. Jadi seharusnya itu nikah awal aja. Biar apa kalau bulan Ramadan itu artinya sudah istilahnya itu melihat istri itu sudah normal lah. Normal. Tidak syahwat lagi. Jadi bermesraan itu jelas tidak boleh itu ya. Jelas tidak boleh itu. Karena itu bisa mengundang syahwat dan itu bisa berbahaya. Berarti melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat suami terhadap istri itu di siang bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan. Iya. Nah itu tidak boleh. Iya. Itu pada istri apalagi selain istri. Ya. Ini hati-hati, anak muda bahaya. Terima kasih Ra, begitu banyak ilmu yang kami dapat malam hari ini pada kesempatan kali ini. Tentunya hal ini juga akan menambah wawasan bagi teman-teman yang lain dan juga bagi para pemirsa Almuna Multimedia dimanapun Anda berada. Dari kamera mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau juga kami terlalu banyak bercandanya tadi di sesi akhir karena itu sesi sensitif Ra. Tapi untuk yang 18 plus ke atas Ra. Insyaallah ya. Anggota Almuna Multimedia rata-rata 80. Semuanya 80 semuanya. Ke atas ya. Terima kasih juga kepada para viewers, para pemirsa Almuna Multimedia yang telah mengirimkan pertanyaan kepada kami. Dan mohon maaf tidak semua pertanyaan kami jawab, mungkin akan kami jawab di lain kesempatan karena waktu yang tidak memungkinkan. Ini saja kami sudah tag video lebih dari 1 jam mungkin, dan itu durasi yang cukup panjang dan melelahkan bagi kami. Insya Allah di lain kesempatan kami akan kembali dengan program yang sama dan tema yang berbeda. Terima kasih Rah waktunya. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa terus berdakwah untuk memajukan, untuk menyiarkan agama Islam dan juga menambah wawasan pengetahuan bagi para viewer Almuna Multimedia. Amin. Mudah-mudahan. Mungkin terakhir ada pesan untuk para viewer di akhir Ramadan. Ya, akhir Ramadan ini ya perbanyaklah berpikir kita itu mumpung masih di akhir Ramadan ya. Perbanyak berpikir kita itu ya. Cari Lailatul Qadar, mungkin besok malam masih ada sisa 1 lagi. Jadi ya masih ada lah sesuatu kita bisa melakukan apa namanya itu mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang yang mendapatkannya. Itu saja. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.